hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Sebagai negara monarki tertua di dunia, Inggris tentu aja udah pernah dipimpin oleh raja atau ratu dengan beraneka ragam kepribadian. Di zaman dulu, keluarga kerajaan Inggris ini punya ketakutan yang luar biasa kalau misalnya garis keturunan mereka itu akan tercampur-campur dengan rakyat biasa. Sehingga banyak anggota kerajaan yang sengaja dinikahkan dengan pernikahan sedarah untuk mempertahankan keturunan mereka, teman-teman. Sehingga hasilnya ya banyak dari keturunan kerajaan yang melakukan perkawinan sedara tersebut mengalami kelainan genetik. Salah satunya yang mengalami kelainan genetik adalah George III. George III lahir pada 4 Juni 1738 dan meninggal pada 29 Januari 1820. Semasa hidupnya, George III memimpin Inggris yang banyak melalui pertempuran di negeri koloninya. Contoh aja nih ya, pada tahun 1775 hingga 1783, di mana dia dan tentaranya harus menghadapi revolusi Amerika pimpinan George Washington. Mirisnya, Inggris kalah ya dalam perang revolusi Amerika itu. Akibatnya, psikis George III ini menjadi terganggu dan kemudian dia terkena gangguan mental. Dia diyakini menderita porfiria, yaitu penyakit yang membuat urin pasien berwarna ungu kebiruan dan menyebabkan serangan kegilaan. Saking stresnya, George III sering kabur dari tugas negara dan mengasingkan diri ke istana Kew. Semenjak itu, dia jadi sering mengoceh dan berhayal yang enggak-enggak. Dirinya juga terkena bipolar sehingga menyebabkan emosi dari Raja George III ini menjadi tidak stabil dan dia harus diikat dengan menggunakan baju pengekang, teman-teman. Sebagai raja yang seakan-akan tidak berkuasa, akhirnya George III menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan. Sebelum meninggal pun, dia ini sempat kehilangan penglihatan dan juga pendengarannya. Selanjutnya, aku akan bahas beberapa fakta tentang Raja George III. Jadi buat kalian yang penasaran, make sure to keep on watching. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu dan juga aktifkan notifikasinya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Fakta yang pertama, dia menjadi gila. Raja George III menderita ketidakstabilan mental sejak tahun 1765 hingga kematiannya di tahun 1820. Selama penderitaannya ini, urin George berwarna ungu kebiruan dan dia suka berlari di sekitar kastil seperti sedang kehilangan semua akal sehatnya. Jelas, kondisi ini sangat meresahkan keluarga kerajaan, istana, dan juga lembaga politik. Sejarawan belum tahu persis ya apa penyebabnya, tapi banyak yang berpikir bahwa hal tersebut dikarenakan kelainan genetik. Yang kedua, George menjadi raja setelah pendahulunya meninggal di toilet. Sejak ayahnya meninggal dengan tidak terduga pada 1752, George mewarisi tahta langsung dari kakeknya, yaitu George kedua. Namun, keadaan di mana George ketiga mewarisi tahta kurang bermartabat. Pemerintahan kakeknya berakhir karena dia meninggal saat menggunakan toilet. Fakta yang ketiga, lahir prematur dan dianggap tidak akan bisa hidup. Raja George III dilahirkan secara prematur dan semua orang yakin dia tidak akan hidup sehingga pembaptisan dilakukan sesegera mungkin saat itu. Tapi nyatanya dia mampu ya bertahan hidup, padahal di era itu kematian bayi sedang relatif tinggi sehingga kelangsungan hidup bayi George sungguh mencengangkan. Yang keempat, menjalani tahun terakhir terkurung di kastil. Ketika putra sulungnya menjadi bupati selama dia sakit, Raja George III pergi keluar istana untuk menghindari perhatian publik. Tapi pada 1811, kondisinya malah semakin memburuk. Jadi, putra sulungnya sekaligus ahli warisnya memerintah sebagai wali untuk menggantikan dirinya. Sementara George III sendiri dikurung di Kastil Windsor, tenggelam dalam kebingungannya hingga kematiannya pada tahun 1820. Yang kelima, dia mungkin tidak sengaja diracuni oleh arsenik. Belum diketahui penyebab kegilaan Raja George III. Namun, para ilmuwan menganalisa dan menemukan kadar arsenik yang sangat tinggi dalam folikel
Dan dipercaya mungkin inilah yang memicu serangan penyakit sang raja. Yang keenam, sangat protektif terhadap anak perempuannya. George dan istrinya, yaitu Ratu Charlotte, sangat menyayangi keenam anak perempuan mereka, sehingga mereka diberikan pendidikan luar biasa yang biasanya hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki. Saking menyayanginya, dia begitu protektif dan mempersulit putrinya untuk menikah. Sayangnya, para gadis itu tidak dapat mendapatkan kebebasan sejati sampai ayah mereka dikurung selama kegilaannya. Gadis-gadis itu tidak diizinkan menikah sampai mereka ini berusia 30 atau 40 tahun. Usia yang bisa dibilang cukup telat ya untuk menikah pada era itu atau pada zaman itu. Yang ketujuh, dia membenci putra dan pewaris sulungnya. Raja George III mengikuti tradisi Raja Hanover yang membenci ahli waris mereka. Salah satu pertengkaran terpanas yaitu ketika sang putra tidak sabar untuk segera naik tahta. Pernah nih guys, selama kegilaannya, Raja George III ini melemparkan putra sulungnya itu ke dinding. Yang kedelapan, Revolusi Amerika membuatnya kesal. Di Amerika Serikat, George III dikenal sebagai penguasa yang menginjak-injak hak-hak orang Amerika yang berpikiran demokratis. Pemberontakan dari orang Amerika sangat mengganggu dan membingungkan Raja George III. Dalam pandangannya, dia sama sekali nggak percaya rakyatnya akan bertindak seperti yang mereka lakukan. Dia ingin Inggris Raya memadamkan pemberontakan dan bersedia mengalahkan rakyatnya agar tunduk. Tentu hal ini malah memperburuk keadaan. Yang kesembilan, istrinya melahirkan hampir 15 bayi. Selama 57 tahun bersama, Raja George III dan juga istrinya Charlotte memiliki anak dengan total 15. Sayangnya nggak semua dari mereka ya yang bertahan hingga dewasa. Yang ke-10, dia adalah Raja Hanoverian pertama yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. George adalah Raja Hanoverian, artinya keluarganya sendiri berasal dari kerajaan kecil Hanover di tempat yang sekarang disebut dengan Jerman. George ke-1 nyaris tidak bisa berbicara bahasa Inggris, sedangkan George kedua berbicara dengan aksen Jerman yang kental. Barulah dia menjadi George ketiga yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Yang ke-11, dia adalah sosok raja yang setia dengan satu istri. Sejak awal, putra-putra George terdahulu menjalani kehidupan penuh skandal dengan banyak wanita simpanan dan juga keturunan tidak sah. Namun Raja George III berbeda karena dia memilih untuk mencintai hanya satu wanita, yaitu istrinya Charlotte yang dia nikahi ketika dia berusia 17 tahun. Yang ke-12, patah hati saat kematian putri kesayangannya. Putri kesayangan Raja George III adalah Putri Amelia yang menderita kesehatan yang buruk di sepanjang hidupnya. Di ranjang kematiannya pada 1810, dia memberi ayahnya sebuah cincin dengan tulisan "Ingat aku" di dalamnya. Raja tidak pernah melupakan kematian putrinya. Dia hampir tidak dapat dihibur dan selalu menganggap bahwa anak kesayangannya masih hidup. Yang ke-13, penyakitnya membuat dirinya mengoceh terus-menerus. Salah satu gejala fisik, mental, dan perilaku yang terjadi selama dia sakit adalah dia ini suka ngoceh terus-menerus. Pada tahun 1819, dia bahkan pernah mengoceh hingga 58 jam guys, sampai mulutnya benar-benar berbusa. Yang ke-14, tahun-tahun terakhirnya dihabiskan dalam rasa sakit dan kebingungan. Masalah George ini bukan hanya masalah mental ya, tapi juga fisik. Karena dia ini menderita sakit dan nyeri yang sangat parah. Dia bahkan mengalami kejang-kejang sehingga para pembantu harus duduk di atasnya agar dia tidak melukai dirinya sendiri. Dia juga mengalami katarak yang membutakannya dan pendengarannya memburuk seiring bertambahnya usia. Karena itu, dia menjadi bingung karena gak dapat berkomunikasi lagi dengan mudah. Yang ke-15, memiliki 9 putra
tetapi sulit menghasilkan pewaris laki-laki. Karena Raja George sangat membenci putra-putranya, dia jadi kesulitan untuk menentukan siapa penerus tahtanya. Ketika putra sulungnya menjadi George keempat pada 1820, dia tidak memiliki ahli waris atas mahkotanya, sehingga itu diberikan pada adiknya, yaitu William. Ketika William meninggal, mahkota diberikan kepada keponakannya, yaitu Victoria yang berusia 18 tahun, satu-satunya anak sah yang masih hidup dari putra keempat George ketiga. Nah, itu dia teman-teman, sedikit cerita tentang Raja George ketiga dan juga beberapa fakta tentang sang raja. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian mau tambahin juga boleh di-share ke kolom komentar. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian, memberikan kalian manfaat, dan juga bisa menemani waktu kalian.